ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan limpahannya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaik, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saat ini saya akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapatan menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sodah atau bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata. Atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seseorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki keluarga, anak-anak yang soleh, dan istri yang salihah pula. Istri yang salihah bagaikan kebun yang dapat mengikat pemiliknya, yaitu suami untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah. Allah wa Zalla, Nabi Muhammad menyatakan sebaik-baik penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang solihah. Menyangkut keutamaan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Kemuliaan keluarga atau kemuliaan leluhur
boleh jadi menjadi tidak baik bagi kita sebab nilai seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri. Maka nilai setiap orang adalah tergantung kepada banyak atau sedikitnya kebaikannya kepada orang lain. Jika leluhur mulia, tetapi orang yang bersangkutan tidak baik, maka ia tetap dalam kondisi hina. Namun jika keduanya bertimpun leluhur mulia dan orang itu mulia, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan orang itu. Tidak sedikit orang yang mengutip pepatah, banyak jalan menuju Roma. Begitulah banyak pula jalan menuju kebahagiaan. Pertanyaan yang muncul adalah, bisakah manusia mencapai kebahagiaan dengan menempuh jalan di luar agama? Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lainnya, maka rusaklah bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Dalam kurung kalbun solim. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak pernah lupa dari mengingat Allah seperti berzikir kepada Allah. Tidak berhenti berkhidmat kepada Allah dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa taala. 4. Jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. 5. Jika sudah masuk ke dalam sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan dan berlinanglah air matanya serta bersukalah hatinya. 6. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. 7. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dengan dakwah singkat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.